Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Anggota kelompok kami terdiri dari Alfia Zahra, Habib Muhammad Akbar Al-Iqbal, dan Miftah Fadil. Latar belakang. Manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu yang baru di lingkungan suatu organisasi, khususnya di bidang bisnis, di mana sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial. Di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi pada setiap perusahaan. Faktor sumber daya manusia merupakan bagian yang cukup penting dalam mencapai tujuan organisasi, baik itu perusahaan besar maupun kecil. Jadi bagaimanapun perusahaan memiliki peralatan yang modern dengan teknologi tinggi, manusia merupakan faktor utama penggerak. Tanpa manusia, suatu perusahaan tidak akan berfungsi. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan gabungan antara dua frasa, yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah aktivitas merencanakan, mengorganisasi, memimpin, serta mengontrol sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Dengan begitu, pengertian secara harfiah dari manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, serta mengontrol sumber potensi manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Human Resource MSDM adalah sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengelolaan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu upaya perusahaan dalam menerapkan manajemen SDM adalah dengan menghadirkan divisi Human Resource atau HR. HR memberikan berbagai macam pengetahuan seputar perusahaan, manajemen talenta, layanan administrasi, pelatihan, pembinaan, peralatan, pengawasan, dan saran hukum untuk perusahaan. Fungsi dari divisi Human Resource ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain beberapa fungsi di atas, divisi Human Resource juga memiliki tanggung jawab dalam pengembangan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan implementasi kultur perusahaan kepada seluruh sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, divisi ini juga bertanggung jawab untuk memastikan karyawan bekerja maksimal di perusahaan dengan memberikan pemberdayaan karyawan. Fungsi MSDM. 1. Fungsi dalam perencanaan sumber daya manusia meliputi dua kegiatan, yaitu analisis jabatan serta perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja. 2. Fungsi staffing. Proses yang dilalui dalam siklus staffing ini adalah rekrutmen, seleksi, dan pemutusan hubungan kerja. 3. Fungsi sebagai penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi, pengembangan skill, hingga dorongan motivasi karir bagi karyawan. 4. Fungsi untuk mencapai efektivitas dalam hubungan kerja. 5. Fungsi perbaikan kualitas pekerja
dan lingkungan kerja. Tujuan manajemen SDM menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi tinggi, serta dapat dipercaya untuk menjalankan tugas organisasi. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkala melalui sistem kerja yang efektif, menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja dan organisasi, mengakomodir perbedaan kebutuhan pada setiap individu dalam mengeluarkan pendapat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja secara jasmani dan rohani. Cara kerja manajemen SDM. Perekrutan karyawan ini adalah langkah awal di mana manajemen sumber daya manusia melakukan analisis jenis pekerjaan dan menyeleksi kandidat sesuai analisis itu untuk penempatan posisi kerja secara tepat. Evaluasi dan revolusi cara kerja ini dilakukan untuk mencari tahu kendala atau kekurangan kinerja karyawan dan mencari solusi atas hal itu. Pengelolaan loyalitas karyawan. Cara kerja ini dilakukan manajemen sumber daya manusia untuk membuat karyawan dapat bertahan lama di perusahaan. Tentunya hal ini diikuti dengan peningkatan kesejahteraan karyawan dan melekatkan kandidat yang tepat di posisi yang tepat pula. Pengembangan kompetensi. Dalam hal ini manajemen sumber daya manusia memiliki kewajiban untuk mengembangkan kompetensi karyawan untuk dapat terus berkinerja baik dan selalu bertumbuh secara kualitas diri. Menciptakan budaya perusahaan yang baik. Secara kerja ini dilakukan manajemen sumber daya manusia untuk mengelola seluruh karyawan dalam menciptakan suasana dan budaya kerja yang sehat dan nyaman. Penggunaan teknologi dalam manajemen SDM. Penerapan manajemen sumber daya manusia punya dampak yang cukup besar pada kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa memiliki manajemen SDM yang baik, bukan tidak mungkin tujuan perusahaan akan menjadi sia-sia dan sulit untuk bisa dicapai. Pada prakteknya, manajemen sumber daya manusia akan lebih efektif dengan bantuan teknologi. Dengan teknologi, sistem akan terintegrasi pada semua kantor atau cabang, sehingga akan dapat meningkatkan kecepatan dalam merespon sesuatu. Pihak manajemen pun akan dengan cepat mengetahui kondisi perusahaan tanpa harus berkunjung ke kantor cabang yang jauh dan membutuhkan biaya akomodasi. Ruang lingkup manajemen SDM atau dalam kurung MSDM dimulai dari penelitian kebutuhan tenaga kerja organisasi sampai pada pengelolaan SDM secara keseluruhan dalam organisasi. MSDM bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, prosedur, dan program secara efektif sampai pada terciptanya efisiensi. Kesimpulan, dapat dilihat bahwa manajemen sumber daya manusia memegang peran penting dalam perusahaan. Tingkat produktivitas, keharmonisan internal dan eksternal, serta berbagai permasalahan keuangan harus dikelola dengan baik agar sumber daya manusia perusahaan tetap bekerja secara optimal. Saran: berharap materi ini dapat menambah wawasan para pembaca agar terteguh untuk meningkatkan kualitas SDM dalam usahanya dan menambah pengetahuan pembaca.
Itu saja yang disampaikan oleh kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.